Yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid dan DKM Masjid Jami' Baitul Muttaqin, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, siang ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini mendapat curahan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam satu makalah disebutkan fi ta'anis salama wa fi ajalatin nadama. Sikap hati-hati itu mendatangkan keselamatan, sementara tergesa-gesa lebih sering melahirkan penyesalan. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Apa saja? Pertama, tergesa-gesa yang dianjurkan itu nguburin jenazah. Ini dianjurkan. Ekornya minta tolong dimatiin aja sound systemnya. Cek 1 2. Ekornya dimatiin aja, monitor depannya saja yang dipakai. Cek 1 2. Dah, jangan dioprek-oprek lagi sound system. Panitia soalnya udah lunas apa belum sih? Pertama yang dianjurkan tergesa-gesa nguburin jenazah. Gak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5 sampai 6 hari misalnya. Saudara, yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul? Dan jenazah itu sebaiknya kalau nggak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana dia wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Dianjurkan tergesa-gesa. Yang kedua, yang dianjurkan tergesa-gesa, ngawinin anak perempuan kalau udah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Kita tahu apalagi zaman sekarang punya anak perempuan udah cukup umur, udah minta dikawinin, gak dinikahin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri, nyusahin kedua orang tuanya. Maka kewajiban kita para orang tua muslim nganterin anak-anak kita memasuki pintu yang disebut pernikahan. 2. Yang ketiga yang dianjurkan oleh agama, tergesa-gesa bayar utang. Lempengan ini belakang udek. Bapak Ibu saudara-saudara, begini, yang namanya utang itu sih adat hidup tuh. Hampir semua kita pasti pernah punya utang, benar enggak? Adat hidup, boleh pinjam sono bayar sini, gali sini, tutup yang sana, boleh. Minta yang kabel aja bisa sistemnya, yang kabel aja. Cek 1 2. Yang tela bilang ekornya matiin Pak, minta tolong Pak. Cek 1 2. Ekornya di offin aja. Cek ya. Sampai mana kau ngomong tadi itu? Utang. Adat hidup sebagian besar kita pernah punya utang, boleh. Tapi yang dianjurin agama, kalau kamu diberikan kelebihan rezeki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau merasa perlu, pinjam lagi. Orang percaya.
balikinnya pakai petasan parung, asal ditagih aja tar. Saudara, dulu di zaman Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai tengah betet. Nah, tengah betet bahasa sini nanti ya, ikan pasir ya. Tengah bolong. Dari selesai sholat subuh sampai siang diem aja di dalam masjid, kusut nggak keluar. Diparahin sama Nabi, Mas, dari selesai sholat subuh sampai dini hari kagak keluar, kusut amat, lagi berdoa. Kagak dia maksud sihir, bukan. Iktikaf kali nggak juga. Loh, ngapain dari pagi sampai siang nggak keluar? Ya Rasul, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diem aja di rumah, diketokin orang mulu. Mau keluar takut ketemu. Saya lihat tempat yang kagak bakalan dicari-cari sama orang, ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini. Nah, besok-besok kalau ada yang lambat di masjid, lo yang ngomong lo ya. Kata Nabi, Mas, mau nggak saya ajarin satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah bakalan hilangkan perasaan di hati kamu dari diri kita. Kalau di doa kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari diri kita. Pak, jangan salah, yang dihilangin perasaan di hatinya dari dibibit utang. Utangnya kudu bayar. Lah enak ada doa dibaca utang lunas. Orang ini mengatakan, mau ya Rasul ajarkan saya. Diajarkan sama Nabi kepada orang tersebut, tapi hakikatnya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 3. Pak, Bu, yang namanya utang bukan cuma soal uang, soal janji itu utang tuh. Saya mohon maaf hadir rada telat, yang penting saya tepatin. Kenapa? Persoalannya di tempat pertama itu jamnya jam karet, rada mundur dikit. Untung hari Minggu volume kendaraan nggak tapi macet, saya bisa hadir di masjid baru takdirnya. Iya, gue cuma ngetes doang. Saya kembali, yang namanya utang bukan cuma uang, tapi ucapan sebagai sebuah janji, itu utang tuh. Sekarang kan musimnya, apalagi udah mau 2 tahun sama kampanye, awas hati-hati. Banyak orang yang dapatnya janji tapi susah untuk menepati. Utang tuh utang. Kalau janji, Masya Allah, madu kalah manisnya.
Iya, gua cuma ngeliat jam doang. Pidato di sini jam berapa, Pak? Jam atuh. Lo ikut patungan goceng aja berapa jam? Ikuti tiap kali perbuatan salah dan dosa dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Jangan pernah dalam hidup ini kita putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ya, lihat sejarah. Ini kan kita mau lihat deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam istighfarnya gak kurang 100 kali. Ibadahnya luar biasa. Satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Istighfarnya sehari semalam 100 kali. Ibadahnya makin luar biasa. Sebuah riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Siti Aisyah sebagai istri baginda Nabi, saya selesai sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat saya kepada Allah, makin saya tingkatkan. Nah, konteksnya dengan kita nih, Bapak Ibu saudara-saudara, tiap tahun kita bikin maulid. Di majelis maulid manapun, kalau kita sehat, kita sempat, pasti kita hadir untuk memperingatinya. Mulut fasih ngomong cinta sama Nabi, umat Nabi, tapi ibadah segitu-gitu aja. Kalau emang kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, setahap demi setahap, sesuai kemampuan kita, ibadah kudu kita tingkatkan. Tiap tahun mah bikin maulid, mulut mah fasih cinta sama Nabi, ibadah segitu-gitu aja, sama juga bohong. Persoalannya sekarang ini kan, kita baru cuma sekedar pandai ngaku. Kalau ditanya semua oh saya umat Nabi, saya cinta sama Nabi, ngaku. Persoalannya entar di akhirat kita diakuin apa enggak, itu yang jadi masalah besar. Bu, saya tanya dah, Ibu kenal sama Jokowi? Ngaku tuh. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan kan? Sama tuh sama kita. Tiap tahun bikin maulid, di mana majelis hadir, mulut fasih cinta sama Nabi, ibadah segitu-gitu aja, khawatir di akhirat nggak ditengok sama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita cinta, kalau memang kita pengikut baginda Nabi, mulai sekarang dan seterusnya, setahap demi setahap, sesuai kemampuan kita, tingkatkan kualitas ibadah. Saudara, ibadah yang kita kerjakan bukan untuk kepentingan Allah. Allah gak ambil keuntungan sedikit pun dari ibadah yang kita kerjakan. Sejak jantung orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa enggak? Sejak jantung orang pada pelit, Allah gak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Kebaikan, amal-amal ibadah yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Saudara, kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya yang menikmati kebaikan itu
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu menebar kejahatan, kejahatan itu akan pulang buat dirimu sendiri. Entar bubar pengajian nih, umpama ketua panitia nguploadin saya 10 juta. Umpama kelihatannya ketua panitia berbuat baik kepada saya. Kelihatannya, tapi hakikatnya berbuat baik buat dirinya sendiri. Ketika kita nolongin orang, zahirnya orang itu merasa terbantu, tetapi hakikatnya kita nolongin diri kita sendiri. Itulah amal kebaikan, itulah ibadah yang kita lakukan. Maaf, ini semua yang datang di masjid ini kan calon-calon jenazah. Betul apa? Jelas kok Nabi sudah mengingatkan. Entar waktu jenazah kita digotong orang ke kuburan, yang nganter cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Yang nganterin ke kuburan. Saya yang 2 pulang. Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Mobil yang paling bagus kita beli. Ahlan wa sahlan, senior saya, guru saya, Bapak datang ini guru saya sekaligus senior saya, saya ngajinya sama beliau mah benar-benar santri, saya mah cuma numpang molor di sana. Mana gua tadi kata? Mobil yang kita beli keluaran terbaru bakalan balik ke garasi. Benar bukan? Motor yang kita beli, yang kita sayang, yang kita elapin mulu bakalan pulang setelah jasa kita dipegang. Harta yang kita cari ungkap-ungkup ngajeng kan. Harta yang kita cari siang malam pagi sore cuma akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Yang menemani kita tidak lain dan tidak bukan adalah amal-amal ibadah kita. Sekali lagi saya katakan, cinta kepada baginda Nabi, inilah momentumnya. Kualitas amal ibadah kita tingkatkan sesuai dengan batas kemampuan kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bersyukur dengan berkah Sayyidul Walid Allah yang Haji Zainuddin MZ. Dakwah ini saya lakukan mengelilingi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya saksikan Indonesia, negara kita ini. Saya bersyukur dan bangga. Animo masyarakat Islam terhadap ibadah, semangatnya sudah mulai meningkat. Alhamdulillah. Dari Aceh sampai Papua, semangat umat Islam Indonesia dalam beribadah, alhamdulillah sangat jelas terlihat meningkat. Harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmunya. Makanya masjid kita ini kegiatan mingguan ramai dengan siar-siar majelis taklim. Kegiatan bulanan juga ramai dengan siar-siar kajian. Inilah yang perlu. Ketika semangat ibadah dibarengi dengan semangat meningkatkan kualitas ilmu, insya Allah amal ibadah yang mendekati sempurna diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tanpa ilmu nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan satu riwayat. Saudara, waktu Nabi mau masuk ke dalam masjid, Iblis laknatullah alaih lari terbirit-birit dari dalam. Saudara,
Justru di masjid iblisnya makin gemuk. Waktu Nabi mau masuk dari dalam, lari terpirit-pirit iblis laknatullah alaih. Ngacir sengacir-ngacirnya. Dipanggil sama Nabi, Mas iblis, kenapa kamu lari terpirit-pirit? Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid saya pengen godain orang yang lagi sembahyang. Terus saya akan kokok lihat di pojokan ada orang lagi tidur. Saya takut sama tuh orang, makanya saya lari terpirit-pirit keluar. Kata Nabi, aneh sampean. Sama orang yang lagi sembahyang berani, sama orang yang lagi tidur takut. Emang apa mengelaknya? Ya Rasulullah, yang lagi sembahyang itu orang goblok. Saya kirim-kirim juga batal sholatnya. Sementara yang lagi tidur tuh orang alim. Kalau dia bangun, dia ajarin untuk orang, selamanya saya gak bakalan bisa godain lagi. Makanya saya tahan aja dan besok saya godain lagi. Sekarang saya mikir aja dulu, karena saya jangan sampai orang alim itu bangun. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Setiap kita pengen ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Maka harus didasari dengan ilmunya. Masjid menyediakan, masjid memfasilitasi pengajian mingguan, pengajian bulanan. Itu ilmu yang harus kita cari supaya amal ibadah kita punya nilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir pesan saya, silakan hadir di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian agama, silakan hadir. Cari guru sebanyak-banyaknya, tabarukan, gak apa-apa. Keberkahan dari seorang guru akan insya Allah kita rasakan. Saudara, dalam hidup ini ada dua keberkahan menyertai kita. Keberkahan kedua orang tua kita dan keberkahan dari guru-guru kita. Dua orang ini gak akan pernah ada bekasnya dalam kehidupan kita. Cari guru sebanyak-banyaknya, tabarukan. Tetapi yang perlu saya ingatkan, teliti silsilah guru-gurunya. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendingan gak usah, cari yang lain aja. Jelas?